Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalis Muhyiddin. Saya dari MC302. Di sini saya akan membacakan hasil pekerjaan saya, yaitu yang pertama adalah pola produksi. Pola produksi ini disuruh memilih pola mana yang paling bagus untuk digunakan. Yang pertama, pertimbangannya pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan, pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan, pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit. Dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. Biaya simpan rupiah 100 per unit per triwulan. Biaya perputaran tenaga kerja sebesar rupiah 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover over sedang biaya subkontrak sebesar rupiah 2.000 per unit. Upah lembur sebesar rupiah 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Yang pertama, kita harus mencari dulu pola produksi konstan. Nanti kita bandingkan biaya mana yang paling besar. Pola produksi konstan itu sudah dilihat ada penjualan, produksi, persediaan, subkontrak, dan lain-lain. Biaya penyimpanan triwulan 1, 250 kali 100 sama dengan 25.000. Biaya penyimpanan triwulan 2, 100 kali 100 sama dengan 10.000. Biaya penyimpanan triwulan 4, 50 kali 100 sama dengan 5.000. Biaya subkontraknya 0. Ini totalnya semuanya ada 1.100.000. Biaya lemburnya 0, biaya perputaran tenaga kerja juga kosong. Selanjutnya, setelah pola produksi konstan tadi, kita akan melihat perbandingannya. Jumlahnya, jadi untuk increment cost pola produksi konstan yaitu ada 40.000 ditambah 1.100.000 sama dengan 1.140.000. Sedangkan untuk pola produksi bergelombang dengan catatan kapasitas maksimum 1.000 unit per triwulan, biaya perputaran tenaga kerja sebesar rupiah 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedang biaya subkontrak 2.000 per unit. Ini kita masukkan semuanya, ada penjualan, produksi, persediaan subkontrak. Subkontraknya ada 50 per 1.000 unit. Biaya penyimpanannya sama dengan 0. Biaya subkontraknya adalah triwulan 3, 50 kali 2.000 sama dengan 100.000. Biaya lemburnya triwulan 3, 50 kali 1.000, yaitu rupiah 50.000. Biaya perputaran tenaga kerja triwulan 2 dan ketiga, yaitu 600 dibagi 200 kali 4.000 sama dengan 12.000. Jadi total increment cost pola produksi gelombang yaitu biaya penyimpanannya 0, biaya subkontraknya 100.000, biaya lemburnya 50.000, biaya perputaran tenaga kerjanya ada 12.000 sama dengan 162.000. Yang kedua perbandingannya. Yang ketiga ada pola produksi moderat. Catatannya itu pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit. Dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Kapasitas maksimum 1.000 unit per triwulan. Biaya perputaran tenaga kerja sebesar rupiah 4.000 untuk setiap produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedang biaya subkontraknya sebesar 2.000 per unit. Selanjutnya, eh, kita lanjutkan lagi. Upah lembur sebesar rupiah 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih. Nah, ini subkontrak ini apa?
Bisa dilihat biaya penyimpanannya ada triwulan 1, triwulan 2. Biaya subkontrak triwulan 3, ada biaya lembur triwulan 3, 200 kali 2.000 sama dengan rupiah 400.000. Biaya perputaran tenaga kerja triwulan 2 ke 3, 200 kali 1.000 sama dengan 200.000. Jadi total semuanya yaitu ada 673.000. Nah, dari tiga tadi ada konstan, gelombang, dan itu berarti yang paling sedikit itu adalah biaya untuk produksi bergelombang. Jadi kita sebagai pembisnis, kalau apa, pengusaha lebih memilih pola produksi gelombang yang paling baik dan dapat dipilih sebagai perhitungan pola produksi, karena hal itu dapat menekan biaya produksi terendah. Dan pastinya ketika biaya produksi terendah, dikirakan kita akan mendapatkan untung yang lebih besar. Itu tadi manajemen produksi. Selanjutnya ada manajemen proyek, yaitu ada jaringan proyek. Ini aktivitasnya. Aktivitas A, waktunya ada 6 jam. Terus ada B-nya ada 7 jam, C-nya ada 5 jam. Selanjutnya, yang terakhir ini ya, B-nya ada 6 jam. Di mana itu apa yang maksudnya ES, EF, LS, dan LF itu? Kalau ES itu ada early start, yaitu waktu mulai paling awal suatu aktivitas. Yang kedua ada EF, early finish, waktu selesai paling awal suatu aktivitas. ES plus durasi, otomatis kalau kita mencari waktu finishnya, kita harus mencari ES-nya atau start-nya plus durasinya. Kalau LLS itu ada late start, waktu mulai paling lambat suatu aktivitas tanpa menunda proyek. Terus ada LF-nya, late finish-nya, waktu selesai paling lambat suatu aktivitas tanpa menunda proyek. Kalau slack-nya selisih antara LS dan ES atau LF dan EF, menunjukkan berapa lama aktivitas dapat ditunda tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, kita harus menghitung LS dan LF. Dimulai dari aktivitas terakhir, hitung mundur, kemudian dihitung mundur. LS suatu aktivitas adalah LF. Hitung mundur kali LS suatu aktivitas adalah aktivitas sebelumnya dikurangi durasi aktivitas tersebut. LF suatu aktivitas adalah apa ya? Aktivitas tersebut dikali LF. Suatu aktivitas adalah LS aktivitas berikutnya ditambah durasi aktivitas tersebut. Yang nomor dua ada jalur kritis, adalah jalur dengan slack sama dengan 0. Pada kasus ini, jalur kritis adalah ACD tadi yang sudah dijelaskan pada tabel di atas. ACDFG, durasi total proyek adalah 29 jam. Jalur kritis pada proyek adalah ACDFG dengan durasi total 29 jam. Aktivitas E memiliki select time 1 jam, di mana select time adalah selisih antara LS dan ES atau LF dan EF. Itu. Dan aktivitas B memiliki select time 1 jam. Semua aktivitas lain memiliki select time 0, kecuali select time-nya aktivitas G. Jadi dia mempunyai select time. Select time itu selisih. Ini waktu ketika apa? Waktu yang digunakan perusahaan. Ada jalur kritis, ada waktu yang namanya ES, EF, LS, LF, slack, dan lain-lain. Gitu. Jadi dari seluruhnya ini tadi yang saya jelaskan,
ada manajemen produksi dan manajemen proyek, di mana ketika manajemen produksi tadi kesimpulannya ada tiga ada tiga produksi, pilihannya itu produksi apa konstan, produksi bergelombang, dan produksi moderat. Terus ketika disuruh memilih, maka menurut perhitungan saya ini tadi, saya misalnya sebagai pengusaha akan lebih memilih produksi bergelombang. Karena produksi bergelombang itu yang paling sedikit mengeluarkan biaya produksinya. Di mana seorang pengusaha itu tujuan utamanya yaitu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Gitu. Makanya saya memilih produksi bergelombang. Dari ketiga ini yang paling mengeluarkan biaya itu produksi pola produksi konstan. Ini kira-kira akan menjadi nomor ketiga mendapat pilihannya ketika tidak melakukan produksi gelombang atau produksi moderat. Yang kedua selanjutnya itu tadi ada manajemen proyek, di mana manajemen proyek ini tadi kita membahas tentang waktu ada early time, terus ada lagi apa lagi? Ada ES, early start, ada EF, early finish, LS, late start, terus ada LF, late finish, dan ada select. Ya, itu sudah dijelaskan menghitung LS dan LF. Cara menghitung LS berarti mulai dari aktivitas terakhir G, terus dikali LS, suatu aktivitas adalah LF. LF aktivitas sebelumnya dikurangi durasi aktivitas tersebut. LF suatu aktivitas adalah LS aktivitas berikutnya ditambah durasi aktivitas tersebut. Itu cara menghitung LS dan LF. LS, LF, LS late start, kalau LS itu late finish. Terus ada jalur kritis. Jalur kritis itu eh, bisa kita jelaskan bahwa jalur kritis adalah rangkaian tugas terpanjang yang harus diselesaikan tanpa penundaan agar proyek selesai tepat waktu. Di mana jalur kritis merupakan konsep penting dalam manajemen proyek itu tadi. Jalur kritisnya adalah jalur dengan select sama dengan nol. Jadi itu jalur kritis itu konsep penting dalam manajemen proyek. Tujuan jalur kritis memprioritaskan tugas-tugas penting dalam proyek, mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengurangi resiko keterlambatan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memastikan proyek selesai tepat waktu, gitu. Terus, jadi ketika proyek itu ada tujuan yang paling penting dalam suatu proyek itu, maka itu akan dialihkan kepada jalur kritis gitu. Terus manfaat jalur kritis sendiri membantu manajer proyek dalam mengidentifikasi deadline-deadline penting, membantu manajer proyek dalam mengambil tindakan tepat waktu, membantu manajer proyek dalam mengurangi risiko. Terus selain itu ada yang membantu manajer proyek dalam meningkatkan produktivitas. Itu tadi jalur kritis. Nah, pada bagian di atas jalur kritisnya itu ada di A, C, D, F, G. Itu. Terus durasi total proyeknya adalah 29 jam. Jalur kritis proyek adalah A, C, D, F, G. Berarti kecuali B, E. Dengan durasi total 29 jam. Aktivitas E memiliki select time 1 jam. Dan aktivitas G memiliki select time 1 jam. Semua aktivitas memiliki select time 0. Berarti ini kayaknya seharusnya aktivitas B memiliki select time 1 jam. Jadi memiliki select time E dan B gitu ya.
Kalau di mana slack time itu seleksi antara LS dan ES gitu. Demikian penjelasan dari saya mengenai manajemen produksi dan manajemen proyek yang sesuai dengan apa yang saya kerjakan kemarin lusa. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga selalu dapat perbaikan apabila salah. Terima kasih. Eh, Langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.